Wanita ini dengan sengaja menabrak pelayan, lalu menuduh pelayan tersebut ingin melecehkannya. Hal ini langsung menimbulkan kekacauan di restoran, sementara teman-temannya memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelinap ke ruang bawah tanah untuk menangkap Bud, seorang penipu yang sedang dicari. Mereka mendengarkan percakapan kelelawar dan muridnya dari luar pintu, dan mengetahui bahwa Bud kembali ke dalam negeri kali ini untuk mencuci uang dalam jumlah besar. Setelah jaksa mendengar jumlah uang yang dicuci mencapai 3 triliun, dia tiba-tiba memerintahkan penarikan pasukan. Kembali ke markas, si tampan itu merasa sangat kesal, padahal dia hampir saja bisa menangkap musuh yang telah membunuh ayahnya, tapi dia malah membiarkan orang itu kabur begitu saja. Ternyata jaksa penuntut itu tergiur dengan uang tersebut. Jika bisa menipu 300 miliar itu cukup untuk membuat kelompok ini hidup berkecukupan selama beberapa generasi. Namun, Xiao Shuai sama sekali tidak tertarik pada uang. Hatinya hanya tertuju pada balas dendam. Jaksa memberitahunya bahwa dia memiliki daftar pejabat yang disuap oleh kelelawar, dan setelah semuanya beres, dia akan memberikan daftar itu kepadanya. Memikirkan bahwa dia bisa menangkap semua penjahat ini sekaligus, Xiao Shuai pun menyetujui rencana tersebut. Melalui perkenalan Xiao Mei, mereka terhubung dengan murid Bud, Da Shan. Xiao Shuai menyamar sebagai bos kasino yang ahli dalam pencucian uang dan menunjukkan kekuatannya yang besar kepada Da Shan. Da Shan memutuskan untuk mencoba dengan 300 miliar terlebih dahulu dan memberi mereka waktu seminggu untuk mencuci uang tersebut. Xiao Shuai menerima pesanan tersebut atas perintah jaksa penuntut. Namun, 2 hari kemudian, media memberitakan daftar suap pejabat yang langsung memicu kegemparan di seluruh negeri. Pada saat yang sama, anak buahnya menyadari bahwa Da Shan menghilang. Saat melihat 3 triliun yuan hampir lolos, Da Shan tiba-tiba menelepon Xiao Shuai. Ternyata, karena bocornya daftar tersebut, kelelawar terpaksa mempercepat proses pencucian uang agar bisa segera meninggalkan Korea. Maka Da Shan mengusulkan kesepakatan baru. Asalkan besok bisa mencuci 300 miliar, sisa 2.700 miliar akan diserahkan kepada mereka untuk dicuci. Jaksa itu menghela napas lega, memberi isyarat kepada Xiao Shuai untuk segera menerima tawaran itu. Namun, melalui jalur resmi pasti tidak akan sempat. Jadi jaksa penuntut terpaksa menjaminkan ceknya kepada rentenir, meminjam uang dari mereka untuk menutupi kekurangan tersebut. Setelah transaksi senilai 300 miliar selesai, ia dan Da Shan sepakat bahwa lokasi transaksi senilai 2.700 miliar akan diadakan di pelabuhan Qingshan, dan saat itu Bud juga akan muncul. Melihat rencana akan segera berhasil, jaksa itu memperlihatkan wajah aslinya. Dia mengikat Xiao Shuai, mengatakan bahwa dia sudah tidak berguna lagi, dan memerintahkan anak buahnya untuk menyeretnya keluar, lalu membunuhnya untuk menghilangkan jejak. Namun, jaksa penuntut umum menerima telepon dari kelompok kriminal yang mengatakan bahwa semua cek itu palsu. Ia langsung marah besar, lalu menyusun penyergapan di dermaga lebih awal, dan menempelkan kelelawar yang datang untuk bertransaksi ke dinding. Namun, ketika kelelawar melepas topinya, yang tersembunyi di bawahnya ternyata adalah Xiao Shuai. Pak Jaksa, Anda pasti kaget ya.